Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu sulit kamu percaya, namun di pikirannya ada kamu terus. Sulit kamu percaya, namun di pikirannya ada kamu terus. Sora akan ingetin terus bahwa pembacaan untuk umum, bukan pribadi. Jadi mungkin gak bisa cocok 100% untuk kamu dan tidak untuk semua orang. Ada yang cocok penuh, ada yang mungkin setengahnya atau gimana, ya disesuaikan lagi dengan kondisi dan keadaan kamu. Namanya pembacaan umum, harus bijak diambilnya. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silahkan kalau kamu pingin pembacaan energinya, fokus dong Sora buat aku doang spesial. Silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, DM aja ya teman-teman ya, gampang. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Ada seseorang yang mungkin sulit kamu percaya, tapi ternyata di pikirannya ada kamu terus. Ada energi apa pada saat ini teman-teman? Oke, ada energi pictures. Wow. Nih kalau Sora lihat nih ya, orang ini tuh lagi rajin banget memantau kamu melalui mungkin foto-foto kamu ya. Jadi mungkin postingan-postingan kamu, story kamu, atau gimana pun kamu diliatin terus sama dia. Atau dia mungkin masih menyimpan di handphonenya dia foto-foto kalian ya, kebersamaan kalian. Mungkin ada foto, ada video ya, atau dia merekam, mungkin kalian pernah video call ya, mungkin sedang dia tonton lagi gitu ya, atau kamu kirimin foto-foto kalian pergi bareng dan sebagainya. Itu masih terus dia liatin dan dia masih terus mengenang itu ya, karena ternyata itu adalah energi campuran antara kangen sama kamu ya. Jadi dia kangen sama kamu dan campuran ada energi penyesalan-penyesalan. Nanti kita coba lihat ya, ada penyesalan-penyesalan apa kira-kira yang terjadi. Tapi jelas kenapa kamu terus ada di pikiran dia, karena memang ada energi kangen campur energi merasa bersalah ya. Jadi ada kombinasi di sini ya. Dan dia cuma bisa mengenang kamu dan cuma bisa mengingat-ingat kamu melalui foto-foto yang ada. Jadi dia mengingat-ingat yang sudah berlalu teman-teman ya. Dan di sini ada energi distraction ya. Dia satu teman-teman, dia itu mungkin sekali mencoba untuk mengalihkan pikirannya dia dari memikirkan soal kamu. Banyak di sini yang mencoba untuk mengalihkan pikirannya dari kamu ya teman-teman. Namun seperti ada satu energi keinginan atau hasrat dia yang sangat kuat, yang mungkin sulit untuk dia kontrol, yang dia selalu memikirkan kamu atau membayangkan kamu. Jadi dia tuh sulit untuk mengalihkan pikirannya dia, hatinya dia, jiwanya dia dari menginginkan kamu. Karena ada energi hasrat menginginkan yang kuat ya teman-teman. Oke? Tapi di satu sisi, mungkin sekali yang menjadi kendala dalam hubungan kalian, orang ini itu sering sekali sangat sibuk ya, selalu sibuk, sehingga dia mungkin seperti tidak punya cukup banyak waktu untuk kamu ya, karena mungkin pikiran dia itu banyak ke hal-hal yang lain, entah kerjaannya, entah masalah hidupnya, entah keluarganya dan sebagainya ya teman-teman. Sehingga kamu tuh seperti tidak mendapatkan porsi atau tidak mendapatkan mungkin waktu ya dari dia teman-teman. Oke? Jadi dia tuh selalu merasa seperti, kamu tuh selalu merasa kayak, aku kok mesti nunggu kabar dari dia ya, kok aku mesti nunggu telepon dari dia ya, atau dia kasih waktu untuk kalian jalan bareng dan sebagainya teman-teman. Oke? Kamu juga berdiri dengan seseorang yang keras kepala ya. Jadi mungkin banget hubungan kalian pun ada masalahnya, ada kendalanya. Selain dia sibuk ya, tidak bisa memberikan cukup waktu sama kamu, di sini juga ada energi keras kepala. Jadi mungkin banget orang ini itu egois ya. Jadi ada perdebatan di antara kalian yang mungkin kamu selama ini sudah banyak ngalah sama dia terus-terusan, tapi kok jadinya dia nggak mau ngalah gitu ya. Mungkin awalnya kamu banyak, oke, aku ngalah lah gitu ya. Tapi orang ini tuh semakin kesini mungkin tidak mau ngalah sama kamu. Dan walaupun dia salah, dia mungkin tetap kekeh dengan pendiriannya dia. Jadi memang keras banget orangnya gitu ya. Dan ada yang orangnya egois, selfish ya teman-teman. Orangnya egois, kaku, maunya kayak maunya dia. Itu juga mungkin bisa menjadi
suatu energi masalah dalam hubungan ini ya. Dan mungkin dia menyesali gitu ya, kekeras kepalaannya dia, egonya dia, itu sangat mungkin membuat dia itu sekarang jadinya mungkin berjarak sama kamu, kalian jadi jauh, jadinya ada energi kerinduan gitu ya teman-teman. Dan di sini ada energi fighting. Nah, jadi karena dia keras kepala, karena dia egois, kalian jadi sering mungkin berantem ya, atau berargumen. Berantemnya bukan berarti pukul-pukulan ya. Maksudnya mungkin berdebat, berargumentasi gitu ya, teman-teman. Nah, kalau Sora lihat mungkin ada beberapa hal yang dijadikan bahan untuk kalian berdebat atau ribut ya. Bisa dapat satu, bisa dapat semua alasannya. Yang tadi, satu karena memang mungkin dia terlalu sibuk, jadi susah untuk memberikan waktu. Ini bisa juga dia yang sibuk, atau kamu yang sibuk, atau kalian sama-sama sibuk ya. Kedua, sikap keras ya, egois ya, keras kepala, susah dibilangin, susah diomongin. Atau bisa saja di sini karena kamu tidak mendapatkan waktu tadi, terus habis itu dia egois gitu ya. Jadi seperti merasa hubungan itu cuman kayak satu sisi aja gitu ya. Kamu yang mungkin banyak mengusahakan, banyak ngalah sama dia, teman-teman ya. Dan di sini yang keempat ada mungkin trust issue, karena kamu merasa bahwa mungkin ya ada kecurigaan kamu soal perilakunya dia, soal tindak tanduknya dia, perkataannya dia, atau omongan dia, yang membuat kamu tuh mempertanyakan apakah satu memang dia bohong, ataukah memang ada hal yang dia sembunyikan dari kamu. Apakah di sini ada orang ketiga, orang keempat, orang ke-10, atau gimana gitu ya. Jadi ada trust issue, karena di sini memang mungkin ada trust issue ya, antara dia yang trust issue atau kamu ya, karena mungkin pernah dibohongin, trauma jadinya gitu loh. Dan perjuangan hubungan. Tapi di satu sisi teman-teman, kalian itu banyak berantem gitu ya mungkin, tapi di satu sisi juga banyak kalian itu sama-sama masih persisten, sama-sama masih pingin mengusahakan atau masih pingin memperjuangkan hubungan ini ya. Jadi kamu mungkin belum memberikan kejelasan sama dia, dia juga belum memberi kejelasan sama kamu gitu ya. Dalam artian masih kayak pingin mengusahakan hubungan ini gitu ya. Oke, di sini juga ada energi planning ya. Nah, orang ini saat ini mungkin sekali berencana untuk menghubungi kamu lagi. Ya, di sini ada energi dia itu berencana, pingin menghubungi kamu lagi, pingin bisa untuk merencanakan, mungkin entah melalui telepon, melalui chatting, atau memang dia kepingin ketemu langsung sama kamu. Ada sesuatu yang sedang dia rencanakan teman-teman, karena mungkin sudah ada energi kerinduan ya di sana gitu ya. Dan di sini juga ada energi dari red flags ya. Sebenarnya banyak sekali orang ini menjadi kendala juga, orang ini banyak bermasalah ya. Makanya mungkin dia merasa bersalah sama kamu, karena dia menyadari diri dia itu banyak red flagsnya, banyak bendera merahnya, banyak hal-hal yang mencurigakan dari dia, pertanda-tanda mencurigakan ya. Entah mungkin dia seperti yang tadi Sora udah bilang, kok kayaknya mungkin dia ada bohongin kamu, mungkin dia ada manipulasi kamu, mungkin di sini ada perselingkuhan dan sebagainya teman-teman. Itu juga yang mungkin dia menyadari itu semua hal-hal yang negatif dari dirinya dia, sehingga dia ngerasa bersalah sama kamu teman-teman ya. Dan sangat mungkin saat ini ada energi kecemburuan yang besar ya. Artinya dia mungkin cemburu ketika dia mungkin merasa atau melihat atau mengamati kamu itu sudah mungkin ada dekat sama orang lain ya. Atau kamu tuh kelihatan kok kayaknya kamu baik-baik aja, atau nggak kenapa-napa tanpa dia teman-teman. Atau energi yang ketiga, orang ini memang tidak siap kalau dia harus kehilangan kamu ya. Jadi dia tuh kayak nggak rela kalau kamu harus dimiliki sama orang lain. Walaupun memang dia itu selalu menyembunyikan atau pandai menyimpan dan menyembunyikan perasaan dia itu sama kamu. Jadi makanya kamu pun tidak terpikirkan, atau kamu susah percaya kalau orang ini ternyata punya semua perasaan yang tadi Sora jelaskan sama kamu. Karena apa? Karena orang ini memang pintar nyembunyiin, hiding their true feelings, menyembunyikan ya. Dia sangat pintar karena mungkin orangnya itu ego. Ingat ya, tadi kan kamu orang berdiri dengan orang yang ego dan keras kepala, sehingga ada gengsi di sana gitu ya. Aku nggak mau dia tahu kalau aku sebenarnya kangen ya. Kalau aku sebenarnya punya emosi yang mendalam sama kamu. Jadi dia playing cool ya. Jadi beracting kayak aku cool aja gitu ya, seolah-olah dingin, cuek gitu ya, nggak kenapa-napa. Padahal di dalamnya rindu.
Teman-teman, ini juga adalah ada energi merasa bersalah karena di sini ada energi love affair ya. Jadi mungkin sekali ada energi di mana dia merasa bersalah menghadirkan orang ketiga, teman-teman ya. Dan itu ternyata menghantui dia karena mungkin banget hal itu juga membuat hubungan kalian makin jauh karena dia ada orang ketiga ya. Jadi semakin menambah komplikasi dalam hubungan dan menjauhkan kamu dari dia. Oke, kita sekarang coba lihat ya, siapa sih teman-teman orang ini. Oke, ciri-cirinya dia seperti apa. Yang pertama teman-teman, orang ini tuh selalu fokus untuk jangka panjang ya. Dan saat ini mungkin banget orang ini itu sedang merencanakan hidupnya untuk jangka panjang. Dan salah satunya dia tahu bahwa perasaan dia sama kamu ini akan selalu ada di situ untuk jangka waktu yang panjang ya. Makanya energi penyesalannya itu kuat ya. Karena dia masih bisa melihat bahwa di ke depan ya, di bullseye ini ada energi dia mungkin sekali mendapatkan vision atau gambaran masa depan dia itu sama kamu. Kamu salah satu pasangan terbaik buat dia, teman-teman. Ya. Ada energi letter. Jadi mungkin banget orang ini ingin menghubungi kamu. Tadi kan energi menghubunginya kuat ya. Yang satu perencanaan, yang satu surat. Jadi orang ini sangat mungkin akan menghubungi kamu lagi ya teman-teman. Dan dia itu ingin menghubungi kamu untuk memulai inisiasi komunikasi lagi di antara kalian. Biar kalian bisa bicara, bisa ngobrol lagi teman-teman ya. Dan energi orang ini adalah energi the sun. Orang yang mungkin bersemangat, selalu ceria, selalu aktif di pagi hari. Mungkin di sini juga ada energi dia selalu ingin bersemangat teman-teman. Dan juga ada energi kegembiraan ya. Jadi mungkin banget dia itu ingin mencerahkan lagi energi dirinya, mencerahkan lagi keadaannya dia yang mungkin sekarang sedang gak bersemangat ya. Dan orang ini itu sedang mengalami energi butterfly. Jadi orang ini mungkin banget pingin banyak energi transformasi teman-teman di hidupnya. Jadi memang banyak hal-hal yang pingin dia rubah di hidupnya dia ya. Karena memang mungkin dia menyadari begitu banyak hal-hal yang kurang baik dari dirinya ya, tadi Sora udah bilang, dan dia pingin merubah itu semua teman-teman ya. Jadi sesuatu yang lebih baik. Karena orang ini dapat energi light bulb. Jadi dapat energi enlightenment, dapat energi pencerahan. Salah satunya ketika dia merasakan energi dia nggak bisa lupain kamu, di sana dia menyadari kalau kalian terhubung, kalian terkoneksi gitu ya, sampai kenapa aku kok masih terus memikirkan kamu gitu ya teman-teman. Karena salah satunya orang ini punya tipe-tipe juga orang yang pengen direkognisi atau pingin berhasil ya. Dan dia mungkin salah satunya juga pingin bikin area kehidupan dia di dalam misalnya percintaan dia, kehidupannya dia itu bisa jadi sesuatu yang lebih baik ya. Ini dia yang dia rasakan teman-teman. Ini yang dia rasakan. Ini yang dia rasakan. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Bagaimanapun juga aku mencoba. Bagaimanapun juga kerasnya aku mencoba. Sinkron dengan energi dari judulnya ya, bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu terus-menerus ya. Aku terus-menerus melihat pertanda-pertanda yang berhubungan dengan kamu ya. Jadi mungkin dia melihat pertanda-pertanda mungkin dari lagu yang dia dengar, atau ada apa yang dia lihat mengingatkan dia soal kamu atau soal hubungan kalian, atau ada juga di sini yang mungkin mendapatkan pesan melalui mimpi. Intinya pertanda-pertanda itu kan luas ya, yang masuk dari seluruh panca indera kita teman-teman. Di sini ada energi please wait for me. Artinya orang ini sangat berharap kamu masih mau menunggu dia. Artinya ini mungkin banget energi dari seseorang yang pingin datang ke kamu ya. Kan Sora udah bilang. Dan dia berharap kamu masih mau menunggu. Dia berharap kamu tuh masih mau bersabar. Bersabar menghadapi dia. Bersabar untuk memberikan pengertian atas kesibukannya dia. Bersabar untuk mencoba mengusahakan hubungan ini. Dan aku sangat-sangat hancur atau sangat-sangat berefek ketika aku kehilangan kamu. Ini energi dari seseorang yang sangat terdampak ya ketika kehilangan kamu. Aku mencoba untuk menolak atau mengingkari perasaan aku untuk kamu untuk jangka waktu yang panjang. Karena sebenarnya energi dia sebenarnya masih punya energi yang sangat kuat ke kamu. Aku terus-terusan membaca pesan dari kamu. Ya, aku sangat rindu bicara dengan kamu ya. Jadi dia baca-baca ulang tuh chatting-chattingan kalian. Dia kangen ya mau ngobrol-ngobrol lagi sama kamu. Semakin aku berusaha untuk keluar atau mendorong kamu ya, keluar dari hidup aku, semakin aku kangen
ya. Jadi ini energi kalau semakin kamu didorong itu malah semakin dia ngerasa tertarik sama energi kamu, teman-teman. Aku sebelumnya mungkin tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu butuhkan, tapi sekarang dia sudah semakin siap. Ini adalah energi dari seseorang yang semakin siap, teman-teman, untuk bisa dekat lagi sama kamu. Kamu selalu ada di dalam pikiran aku. You are always on my mind, ya. Jadi kamu selalu ada di pikiran aku, ya. Dan aku sering sekali bermimpi soal kamu. Nah, tadi kan sudah bilang kan, sinkron dengan pertanda yang jelas ya di sini. Dia itu bermimpi banget soal kamu dan dia berharap kamu belum melupakan dia atau belum juga menyerah sama hubungan di antara kalian, teman-teman. Ya. Kita coba lihat lagi, ada energi apa yang dia rasain, teman-teman, dari kamu ketika terus-terusan mikirin kamu. Move, ya, teman-teman, dia itu sudah siap ya untuk bergerak menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dalam artian dia menyadari bahwa dia harus meninggalkan diri dia yang lama, hal-hal yang kurang baik dari dia, dan dia sudah siap, teman-teman, untuk maju ke depan bersama dengan kamu, meninggalkan hal-hal buruk dari dalam dirinya dia, ya. Dan di sini banyak dari kalian yang punya energi cenayang. Jadi sebenarnya dari kalian tuh sudah punya banyak sekali firasat ya, bahwa apa yang sedang terjadi sekarang itu kamu sudah bisa prediksi sebenarnya. Sudah bisa merasakan firasat bahwa ini yang akan terjadi di antara kalian ya, teman-teman. Karena kamu tuh sebenarnya punya energi intuisi yang sangat kuat dan kamu sudah sering ingetin dia gitu ya. Kalau energi dari seseorang yang terus bohong itu atau terus menyembunyikan itu nggak akan bisa bertahan lama. Kamu udah sering ingetin dia. Energi mimpi lagi itu. Ini energi mimpi sampai keluar 2 kali loh. Jadi ini jelas banget energi orang ini pasti sering mimpi kamu atau baru-baru ini mungkin mimpi kamu gitu ya. Dan mimpinya itu pesannya kuat dan jelas gitu ya. Karena ini adalah juga bentuk ya, teman-teman, dari manifestasi ya. Jadi mungkin sekali kamu memanifestasikan orang ini atau orang ini memanifestasikan kamu. Makanya sampai masuk ke dalam mimpi. Ketika kita bicara manifestasi, itu energinya akan kuat ketika kamu taruh semua konsentrasi, kamu taruh semua niat di sana. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk punya energi manifestasi lebih kuat lagi, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan ini, namanya saja keberuntungan. Untuk dia menarik energi positif, rezeki, terus habis itu keberkahan. Harganya 255.000, batu kristal asli namanya sunstone atau batu matahari. Di Tokopedia harganya 275.000. Oke. Lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Ikan adalah lambang dari kemakmuran dan teman-teman silahkan untuk dibeli segera berhubung stoknya masih ada karena sekarang saat ini stok turun terus. Bukan pelet, susuk, ataupun jimatan. Dia membantu kamu lebih antusias, bersemangat, optimis, aura kamu jadi lebih positif, teman-teman ya. Dan ini cantik banget kalau udah dipakai, kamu bisa jadikan hadiah, kamu pakai sendiri. Untuk teman-teman yang cowok bisa dibeli untuk dikantongin juga boleh ya, teman-teman. Dan tidak ada COD ataupun pengiriman di luar Indonesia. Kalau kamu mau kirim keluar Indonesia, atur sendiri, minta tolong saudara atau minta tolong keluarga atau teman kamu. Ya, kalau nggak punya teman atau keluarga, saatnya menjalin pertemanan baru. Oke? Sora yakin sih kalau memang kamu punya jodoh sama barangnya akan dapat jalannya kok. Oke, banyak kok yang beli dari Malaysia, dari Singapura, dari mana ya, diatur sendiri sama dia. Lalu teman-teman di sini ada energi grow ya. Jadi ini jelas adalah seseorang yang sudah berkembang, bertumbuh, lebih punya kesadaran, lebih punya energi, jiwanya pun berproses di sana ya, teman-teman. Karena memang banyak ditempa, juga mungkin sekali mendapatkan banyak pencerahan ya. Kalau Sora lihat tadi ya, dapetin banyak pembelajaran di sana. Di sini ada energi merayakan kebahagiaan, ada energi seremoni. Jadi ada perayaan kebahagiaan. Jadi sangat mungkin banget hubungan kalian ini ke depannya bisa menjadi sesuatu yang lebih positif. Ada sesuatu yang jadi lebih baik di sana, teman-teman, kalau Sora lihat ya. Kalian itu energi butterfly itu sampai 2 kali. Energi kupu-kupu tuh ini udah kupu-kupu, ini kupu-kupu. Artinya hubungan ini sangat mungkin bisa jadi berproses jadi sesuatu yang lebih baik, teman-teman ya. Jadi ketika orang ini datang, kamu bisa melihat ada perubahan yang positif, yang mungkin kalian susah percaya, tapi ternyata keajaiban dari perubahan positif itu ada.
Ada energi maskulin di sini, akan ada energi ketegasan, energi proteksi, dia mengusahakan, pingin kuat, pingin tangguh, memperjuangkan hubungan ini penuh dengan cinta, ya. Karena di sini memang ada energi intuisi yang jelas. Artinya ada intuisi batin di antara kalian. Orang ini pun berjalan dengan intuisinya dia, banyak mendapat tuntunan dari intuisi, dan kamu pun juga punya intuisi yang kuat. Jadi harusnya pembacaan kali ini pun kamu sudah mendapatkan intuisinya bahwa ini akan berproses dan berjalan seperti ini, ya. Jadi untuk ngomongin kapan dia datang, kapan dia akan berproses, kapan dia akan gimana ke kamu pasti udah tahu jalannya, udah tahu intuisinya, ya. Satu kartu sebagai penutup dan pesan untuk kamu, teman-teman. Kalau suara lihat ya, justru di sini adalah ada terjadi proses seperti ini justru karena kamu sudah mengikhlaskan orang ini. Karena kamu mungkin sudah tidak, kamu pun tidak menyangka gitu ya, kalau dia masih kepikiran kamu. Karena kamu kalau suara lihat sudah sangat-sangat mengikhlaskan orang ini. Kamu mungkin pernah sakit ya ketika dia jauh atau gimana dari kamu. Ya kamu pikir mungkin ini hubungan yang udah berakhir, kamu kehilangan dia gitu ya. Tapi ternyata kalau suara lihat ya, kamu belajar untuk ketika ada proses transformasi, ketika kamu sudah merelakan. Jadi untuk kalian yang masih nyangkut di proses-proses yang sebelumnya ya, silahkan jalankan yang namanya energi keikhlasan untuk dilepaskan gitu ya. Kalau memang balik lagi pembacaan ini memang buat kamu dan ini memang tepat buat kamu dan memang intuisi kamu benar, proses ini akan tetap terjadi kok ya teman-teman. Jadi kalaupun kamu lagi stagnan di proses yang tadi, lepaskan ya, karena kalau nggak energi pencerahannya nggak pernah dapat, karena kamu terus menahan dan memaksakan energi yang stagnan, nggak bisa jalan ya. Itu aja pesan dari kartunya Sora. Dan untuk yang mendapatkan hal ini sesudahnya, ini pun terjadi setelah kalian belajar kan, ada proses sakit dulu untuk benar-benar mengikhlaskan, melepaskan, baru energi enlightenment-nya bisa jalan. Oke, teman-teman, itu aja dari kartunya Sora. Kita coba lihat astrologi yang mungkin terungkap di sini ya. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia, ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ada Scorpio, ada Aquarius. Dicek ya. Kalau nggak tahu caranya, ada yang namanya Google, jadi nggak boleh males ya. Taurus, Libra, Capricorn, Aries, dan Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba untuk alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi nama kota, nama tempat, plat nomor kendaraan, itu juga bisa teman-teman ya. Kita coba lihat dulu. Di sini juga bisa loh inisial asal ya. Dia misalnya dari kota M, misalnya Madiun gitu ya contohnya. Oke, teman-teman yang kepingin untuk tahu prediksi 2025 seperti apa, lalu teman-teman juga di sini yang kepengen untuk atau pingin dibacain tarot seperti di video YouTube ini, bisa namanya paket video YouTube, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Atau kamu pingin belajar sama Sora juga bisa. Kalau mau belajar baca kartu atau mau beli kartunya lalu baca sendiri juga bisa. Kamu bisa main ke Instagram Sora, banyak banget layanan di sana yang kamu bisa lihat ya. Layanannya jelas banyak di sana. Oke. Kita coba lihat. Nah, HEDMYKPZBCVHTIUJRZS 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Dan jangan lupa ditunggu pesanannya, ditunggu personal readingnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye-bye.